Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pertemuan ke-12 eh, Pancasila terkait dengan geostrategi Indonesia. Nah, geostrategi ini sebenarnya suatu strategi memanfaatkan geografi juga ya dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai manfaat kondisi lingkungan sesuai dengan tujuan politik. Nah, geostrategi Indonesia ini diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Hal ini juga diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam kemajemukan heterogen ya, majemuk dan heterogen ya. Jadi memang banyak dan berbeda-beda ya, karena memang kita terdiri dari macam suku, bangsa, agama, dan terpisah oleh banyak-banyak pulau. 260 juta jiwa. Nah, geostrategi Indonesia ini ketahanan nasional ya, bagaimana mempertahankan bangsa Indonesia agar tetap bersatu. Katakan pertahanan nasional itu adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam pertahanan nasional. Nah, pertahanan nasional ini juga diperlukan dalam konsepsi politik maupun sebagai kebutuhan untuk menunjang keberhasilan pemerintah seperti hukum, ya, welfare ya, dan prosperity, defense. Juga ada security, judicial justice, social justice, freedom and people. Freedom people ya. Kebebasan seseorang, social justice itu keadilan sosial, keadilan hukum, keamanan ya. Kemudian konsep dasar pertahanan nasional ini ya. Jadi memang konsepnya pertahanan nasional ya, geopolitik ini. Kalau geo geopolitik, kalau geostrategi dalam hal pembangunan ini memang masuk dalam politik ya. Bagaimana cara mencapai tujuan. Nah, ada model Astragatra, perangkat hubungan kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan kekayaan alam. Terdiri dari 8 aspek ya. Ada Trigatra, letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Ya, lihat geografinya ya dia. Ada Pancagatra, Panca itu 5 ya. Jadi lihat ideologinya, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ini terdapat hubungan ya antara 8 gatra secara komprehensif dengan integral. Nah, ini jadi ada hubungan sebenarnya geopolitik dan geostrategi. Kalau geopolitik ini kan pertahanan dan keamanan ya. Nah, kalau geostrategi ini memang melihat dari geografis untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Walaupun demikian, hubungannya memang sangat erat. Sebagai negara kepulauan yang merupakan kesatuan, konsep geopolitik Indonesia ini dituangkan dalam doktrin nasional yang disebut dengan wawasan Nusantara, ya, atau politik luar negeri bebas aktif ya di situ juga. Jadi kita bebas namun aktif, kita tidak terikat pada ideologi manapun. Sedangkan geostrategi individu ini diwujudkan melalui konsep pertahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. IPOLEK Sosbud Hankam, pertahanan keamanan. Nah, ini ya wujudnya ya. Dengan mengacu pada kondisi geografi, kita itu maritim ya, negara kepulauan, diperlukan juga strategi, main strategi.
secara doktrin pertahanan ya yang aktif, bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah sebenarnya laut, karena memang laut kita terbuka ya dan bisa dari mana saja penyusup masuk. Kemudian implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim yang dapat menjamin kedaulatan wilayah. Nah, jadi hubungan geopolitik dan geostrategi ini terdapat dalam Astragarta tadi ya. Keamanan tadi bisa dilihat ada Trigatra, kode geografi, kemampuan penduduk, ekonomi budaya, dan sebagainya. Nah, konsep Asia Gatra ini sebenarnya kata Gatra itu merupakan wujud sudut pandang ya. Geostrategi Indonesia dalam Asia Tenggara sebagai wilayah hidup negara Indonesia yang secara fisik terletak di antara dua benua ya dan dua samudra. Itu sangat mempengaruhi sebenarnya. Ada blok barat dan blok timur ya. Dua samudra dan dua benua ya, benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, jadi banyak sekali kemungkinan masuknya ideologi-ideologi luar seperti ada komunis dari timur, liberal dari barat ya. Namun kita bebas aktif karena kita tidak menggunakan politik luar, kita benar-benar memakai politik sendiri, kita bebas tapi tetap aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, ini posisi silang berpengaruh terhadap kehidupan bangsa, baik dan buruknya. Nah, pengaruh itu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor yang tidak menentukan dalam menyusun strategi kelangsungan masyarakat, hidup masyarakat ya. Nah, posisi silang yang baik itu mudah mengundang datangnya bahaya, ya, ancaman, karena kita banyak sumber daya alam ya. Posisi silang dilihat dari aspek sosial yang tidak merata, seperti geografis. Kemudian ada ideologis ya, liberal di selatan, komunis di utara. Nah ini ya. Politik juga sistem demokrasi ada di parlemen dan komunis di utara. Dari ekonomi kita lihat ada ekoliberal ya di selatan dan diktator di utara. Sosial juga sebenarnya dilihat individual di selatan, komunis di utara. Dari sisi budaya juga kita lihat ada budaya barat di selatan dan budaya timur ya di utara. Nah, pertahanan keamanan, sistem pertahanan kontinental di darat dan sistem pertahanan maritim ya di barat, selatan dan timur. Nah, jadi memang banyak ya peluang-peluang masuknya politik-politik ideologi-ideologi luar, sistem luar ya. Tapi kita tetap tidak memilih semuanya dan lebih kepada Pancasila. Nah, ada poslang yang menyebabkan Indonesia posisi langsung ya. Proses budaya, akulturasi. Nah, akulturasi ini memang mengambil budaya ya. Jadi menyebabkan Indonesia menjadi lintasan bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia. Ini membawa dampak terjadi suatu proses akulturasi antar bangsa yang membawa ke akibat beragamnya budaya bangsa menjadi kekayaan kita ya nasional, karena memang sudah banyak menyerap budaya menjadi budaya lain. Kemudian bangsa Indonesia dan perdamaian dunia ya, tahun 2008 merupakan tahun yang ditandai oleh perubahan yang sangat dinamis dalam lingkungan global, regional dan bilateral. Kemudian dunia juga mengalami krisis dalam multidimensi, climate change, ya, krisis energi, krisis pangan, finansial, ya, saat itu ya. Semuanya itu membawa dampak negatif pada Indonesia. Kalau ada krisis dari luar ini juga menjadi bahaya juga sebenarnya bagi Indonesia, karena Indonesia terpengaruh juga dengan politik-politik luar. Perkembangan situasi perdamaian keamanan internasional terutama dalam keamanan Irak ya
stucknya Afghanistan dan munculnya sentra kekuatan baru, pemilihan umum di Amerika, memperkuatnya multilateralisme yang juga membantu dalam mencari masalah global. Nah, ini membuka peluang diplomasi Indonesia yang berperan sebagai bridge builder dan membangun keseimbangan. Ada lingkungan regional, perubahan besar ASEAN dari suatu asosiasi yang agak longgar ke arah sebuah komunitas ASEAN berdasarkan piagam yang secara resmi berlaku akhir tahun ini. Sebagai anggota ASEAN yang terbesar dan sebagai tuan rumah sekretariat ASEAN, Indonesia dituntut untuk memainkan peranan yang tepat. Nah, integrasi ASEAN juga terkait dengan proses integrasi di kawasan baik Asia Timur maupun Asia Pasifik. Ini merupakan salah satu upaya pertahanan keamanan juga ya. ASEAN ini bersatu, jadi tidak ingin ikut manapun dan memiliki kebebasan dalam berpolitik. Hanya ASEAN yang berhasil dalam guliran proses integrasi yang dapat memainkan peran sentral ya, driving seat dalam proses integrasi kawasan yang tengah berlangsung sangat dinamis. Nah, menarik bahwa di tengah berbagai krisis yang dihadapi ya, kemudian dapat mempercepat kerjasama di wilayah-wilayah Asia Timur khususnya. Kemudian diplomasi bilateral pada tahun 2008 tidak terbebas dari konteks krisis multidimensi pada tingkat global dan dinamika integrasi kawasan. Nah, kemudian ada bangunan kemitraan strategi yang dikembangkan sejak beberapa tahun dengan diperkuat dan mempermudah plan action ya, rencana, dan menambah kemitraan baru seperti di Afrika Selatan dan Brazil. Nah, hubungan tetangga juga diperkuat ya, ada sejarah hubungan Indonesia dan Timor Leste tentang HAM ya, kemudian truth and friendship, kepercayaan ya. Ada proses demokratisasi yang menguat ya, menjunjung stabilitas politik dan keamanan, memperkuat juga kredibilitas Indonesia mengenai demokrasi, kemajuan HAM ya. Nah, ini bidang ekonomi juga tahun 2008 cukup baik sebenarnya, bisa dilihat ya. Suara Indonesia menyuruhkan dunia untuk menangani krisis pangan. Pertemuan tingkat tinggi cukup. Nah, ini salah satu contoh sebenarnya. Ada konteks domestik juga, masa kerja kabinet Indonesia Bersatu ya. Juga meraih kemajuan dalam mencapai program proses kabinet, proses demokrasi terus menguat dan bahkan demokrasi menjunjung stabilitas politik. Sebenarnya untuk demokrasi dan HAM Indonesia sudah sedikit sudah meningkat ya di dunia internasional. Nah, ini kiprah politik luar negeri ya. Diplomasi Indonesia itu baik dalam rangka bilateral ya. Bilateral itu perjanjian dua negara. Regional, perjanjian di dalam suatu wilayah, dan multilateral itu lebih dari dua negara ya. Sudah banyak ya diplomasi yang terjadi. Kemudian mengakhiri keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan PBB selama 2 tahun. Indonesia pernah ya Bridge and Consensus Builder. Nah, ini juga Indonesia juga selalu sebenarnya mematuhi prinsip-prinsip internasional di PBB ya, terutama prinsip penghormatan kepada kedaulatan wilayah ya, atau sovereignty and territorial integrity. Seperti menolak pelepasan bagian wilayah suatu negara ya sebagai suatu presiden yang dapat mengganggu ya hubungan antar negara. Indonesia juga dengan tegas menolak kecenderungan manfaat untuk melahirkan norma baru yang bertentangan dengan konvensi internasional, dalam hal ini UNCLOS. UNCLOS itu aturan internasional tentang laut ya, seperti bajak laut, perairan Somalia. Kemudian ada kiprah menonjol Indonesia di PBB juga tampil dalam sikap prinsip untuk memungut suara atas isu nuklir ya. Nah, ini juga ada. Kemudian juga ada laporan juga tentang Iran ya. Indonesia juga turut serta ya dalam penyelesaian dialog negosiasi
bukan melalui kekerasan, ya, melalui dialog. Ada juga situasi Palestina, ya, yang selalu konflik. Nah, di sini sebenarnya memang Indonesia itu mengadakan ASEAN Africa Conference Capacity Building untuk Palestina. Nah, ini juga Indonesia juga ikut nih melalui Biro GNB, ya, Gerakan Non-Blok di New York. Ada inisiatif mengadakan darurat atas pasal 51 PBB mengenai Uniting for Peace Resolution, ya, di Jenewa. Nah, ini tentang HAM juga, ya. Kemudian banyak, ya, ini juga ada isu climate change di Polandia, bisa dilihat, ya. Kemudian ada emerging economies, ya. Nah, ini banyak, ya, pertemuan-pertemuannya bisa dilihat. Politik luar negeri yang mengamankan kepentingan nasional, good government, pemajuan perlindungan HAM, kampanye anti korupsi. Nah, intinya memang ya semuanya dilakukan untuk pertahanan keamanan Indonesia dan kemajuan bangsa. Nah, ini, ya, koalisi dan oposisi peta politik. Nah, kebijakan-kebijakannya ada gaji pemerintah juga, ya, tiap negara. Nah, mungkin itu kawan-kawan, terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.